Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nano Sumarno, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 3 Made, Kabupaten Cianjur. Di sini saya ditemani oleh Bu Yanti Yulianti, SMPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMPN 3 Made. Assalamualaikum Bu Yanti, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bu, saya pun sehat. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu, boleh Bu? Iya, boleh Pak. Oke, pada saat observasi, saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti Bu ya. Adapun tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap ya Ibu ini dan juga lebih percaya diri Bu ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa hal Bu ya, pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Oke, yang pertama berkaitan dengan tujuannya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Baik Pak. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, tujuan pembelajarannya pada hari itu nanti adalah peserta didik mampu mengubah cerpen menjadi teks prosedur Pak. Oke, nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di observasi nanti? Ya. Untuk area pengembangannya, nanti saya akan menggunakan 3 area pengembangan, yaitu Oke. pengembangan disiplin positif, Mhm. pengembangan pembelajaran diferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik Bu. Lalu saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melaksanakan pembagian diskusi kelompok sesuai dengan kesiapan awal peserta didik dan untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Baik, Bu, ya. Yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, Hmm. yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan mode pembelajaran discovery learning dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya, Bu. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas untuk pembelajaran nanti, Bu? Ya. Media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan beragam contoh teks prosedur, misalnya dengan contoh macam-macam infografik, Pak, seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan LKPD. Oke ya. Nah, kira-kira, kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam berapa, Bu? Kebetulan nanti saya ada jadwal hari Kamis, Pak, di kelas Hmm, 9E pada oke. jam ke-5 sampai ke-7. Baik, Bu, ya. Jadi nanti hari Rabu di Kamis, kelas hari hari Kamis Kamis ya. ya, di kelas 9B jam 9E, Pak. 9E Iya, jam ke-6 sampai jam ke-5 ke sampai ke-7. ke-5 sampai ke 7. ke-7. Saya akan datang nanti ke kelas Ibu, kemudian saya juga akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti ya, Bu. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan percakapan yang terakhir, ya Bu Yanti juga nanti akan mengadakan percakapan pasca observasi ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini, Bu? Ya. Dari hasil percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang strategi apa yang saya gunakan nanti, Oke. kemudian media apa yang saya gunakan nanti, dan mungkin juga saya harus mempersiapkan diri ya Pak ya,
Dan setelah adanya percakapan ini, saya memiliki gambaran tentang pelaksanaannya nanti. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai nanti kita bertemu lagi di kegiatan observasi kelas ya Bu di hari Kamis nanti ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Demikianlah percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambar ini salah satu contoh teks tersebut. Kenapa? Kembalikan ya. Nah ini menurut kalian yang tadi sudah kalian baca ya, ini ada bahan-bahan, tuh ya, ada bahan-bahan, ada langkah-langkah. Adakah yang kurang dari teks tersebut ini? Kira-kira apa? Nah, apa? Takarannya iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kegiatan pasca supervisi. Nah, pada kegiatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nana Sumarno SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 3 Made, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bapak Thohir Hasan selaku pengajar praktik. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Dan saya juga ditemani oleh Bu Yanti Yulianti MPD selaku guru bahasa Indonesia di SMPN Negeri 3 Made. Beliau adalah guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2024. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah baik juga. Nah, setelah saya melakukan observasi di kelas, pembelajaran Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dalam kegiatan pasca observasi kali ini, Bu, ya. Dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, ya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah, bagaimana nih perasaan Ibu dari hasil kegiatan atau dari kegiatan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, Bu? Ya, baik. Terkait perasaan ketika proses pembelajaran, ya pada awalnya mungkin, saya merasa tegang ya, Pak, ya, karena mungkin tidak terbiasa ada guru mengamati proses pembelajaran ya dari awal sampai akhir, tapi, lama-kelamaan rasa tegang itu hilang, saya bisa fokus pada, tujuan pembelajaran dan saya pun, tentunya merasa senang juga karena nantinya akan saya ketahui apa kekurangan dan kelebihan saya ketika proses pembelajaran, gitu. Oke, alhamdulillah ya. Berarti secara keseluruhan, berjalan dengan lancar seperti itu ya, Bu. Iya. Baik, saya bertanya kembali nih, Bu. Bisa diceritakan kembali area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin? Dan langkah-langkah atau tahapan apa yang, Ibu lakukan pada proses pembelajaran kemarin, Bu? Baik. Pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu ada 3 area kompetensi. Yang pertama adalah yang saya kembangkan adalah kompetensi pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua kompetensi, pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga adalah pengembangan disiplin positif. Nah, untuk, area pengembangan pembelajaran berdiferensiasinya, saya melakukan, di awal melakukan pengelompokan siswa berdasarkan, kesiapan belajar siswa. Jadi saya melakukan, diferensiasi proses pada waktu itu saya memberikan, teks cerpen ya, karena tujuan pembelajarannya adalah mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Jadi, saya memberikan, tugas kepada siswa secara kelompok itu berdasarkan kesiapan siswa masing-masing dengan teks cerpen berdasarkan kerumitannya yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapan siswa pada awal pembelajaran. Kemudian diferensiasi produknya itu saya memberikan, pilihan kepada siswa dalam menyajikannya sesuai dengan minat mereka, apakah mereka mau membuat dalam bentuk infografik atau teks prosedur seperti biasa, gitu. Kemudian untuk, pembelajaran emosionalnya, saya menerapkan 5 komponen PSE-nya yaitu, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, untuk, disiplin positifnya, saya merefleksi kesepakatan kelas yang telah dibuat agar, pembelajaran itu bisa berjalan secara lancar dan efektif, begitu. Adapun, langkah-langkahnya pada waktu itu saya ya tentunya membuat rancangan pembelajaran terlebih dahulu dengan membuat modul ajar, kemudian, menyiapkan media pembelajarannya berupa contoh-contoh teks prosedur, dengan berbagai macam infografik waktu itu. Kemudian saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi KSE, kemudian menerapkan, mode pembelajaran discovery learning gitu. Oke, baik ya. Selanjutnya nih, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan proses pembelajaran di kelas pada waktu itu, Bu? Iya.
Mengenai sejauh mana keberhasilannya, saya itu merasa sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan pada modul ajar yang saya buat. Oke, Alhamdulillah prosesnya sudah berjalan dengan lancar dan oke, berhasil menurut saya. Jadi secara keseluruhan, menurut saya sudah berhasil, meskipun memang ada kendala-kendala yang dihadapi, gitu. oke. Nah, kira-kira menurut Ibu tantangan apa saja yang Ibu hadapi pada waktu pembelajaran di kelas tersebut? Iya, mungkin tantangan yang dihadapi itu, masalah umum bagi semua guru ya, Pak, ya. Dihadapkan dengan beberapa siswa yang tidak aktif dalam Oke, pembelajaran, dalam kegiatan kelompoknya, masih ada beberapa siswa yang pasif, tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, gitu, oke, Pak. oh begitu ya. Jadi kira-kira upaya apa yang, Ibu lakukan untuk memperbaiki dari tantangan yang Ibu hadapi waktu itu? Saya sedang memikirkan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Sepertinya saya harus, memperhatikan lagi minat belajar Mhm, siswa, kesiapannya, juga memperhatikan profil ya, gaya belajar siswanya. mhm, Kemudian harus menggali lagi kebutuhan apa yang bisa, yang lebih mereka butuhkan gitu, agar oke, mereka bisa aktif dalam pembelajaran. Atau juga membuat, asesmen yang bisa melihat seperti apa, mhm. kesiapan siswa, juga kebutuhan mereka, seperti itu. Oke ya, rencana yang Ibu paparkan itu sudah sangat bagus, Bu, ya. Kemudian, kapan Ibu akan menyelesaikan perbaikan dari rencana-rencana yang telah Ibu paparkan tadi, Bu? Ya, sepertinya mungkin akan dalam waktu Berdekat dekat-dekat ini ini ya, ya, Pak, ya, iya iya. karena setelah ini, ada pembelajaran-pembelajaran lagi, jadi saya mungkin melihat evaluasi dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Secepatnya saya akan lebih fokus terhadap apa yang akan saya perbaiki, mungkin itu. Oke, berarti Ibu nanti melakukan proses perbaikan itu dalam waktu secepatnya ya. Baik Bu, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari percakapan pasca observasi ini, pasca supervisi ini. Saya berharap semoga Ibu diberikan kelancaran dalam melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran dan dapat memberikan pemahaman pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Alhamdulillah percakapan supervisi kita sudah selesai Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Pada Ibu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi, dengan baik, Bu, ya. Iya, amin, Pak, terima kasih. Amin, ya. Baik, Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.